Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan juga keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Baik, pada kesempatan siang ini kelompok kami akan membahas tema ataupun topik yaitu tentang asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Fahmi Normarani. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Bu Mera yang akan membacakan doa sebelum acara dimulai. Yang kedua ada Bu Desmi sebagai pemateri. Yang ketiga ada Bu Mia. Nah, di sini saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita lewati di dalam pembahasan hari ini. Yang pertama itu ada sesi pembukaan, yang kedua ada sesi penyampaian dan juga penyajian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang terakhir itu ada sesi penutup. Nah, baik ibu-ibu semuanya, untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai ke sesi pertama yaitu pembukaan yang akan dipimpin oleh Bu Mera. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ibu-ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Saya kembalikan ke Bu Fahmi. Amin. Terima kasih Bu Mera yang telah memimpin pembacaan doanya. Yang kedua yaitu sesi yang kita tunggu-tunggu, itu penyajian ataupun penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bu Desmi. Saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmi Mardiana. Saya berasal dari SMP Negeri 13 Bengkulu Selatan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai asesmen formatif dan asesmen sumatif. Baiklah, sebelum kita memulai mengenai asesmen sumatif dan asesmen formatif, gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu-Ibu? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita buat kesepakatan kelas. Pada kesepakatan kelas ini ada beberapa hal yang akan kita sepakati. Yang pertama kita hadir tepat waktu. Yang kedua menghargai sesama peserta. Yang ketiga aktif. Yang keempat selalu on kameranya. Yang kelima ketika peserta lain sedang berbicara, speakernya di-mute-kan. Gimana Bapak Ibu, kita sepakati? Ya, boleh Bu. Kalau untuk minum boleh nggak tadi teh? Ya boleh. Boleh ya? Boleh ya. Boleh ya. Ya. Gimana kita lanjutkan ya? Kita lanjutkan. Lanjut aja. Ya. Tujuan dari asesmen formatif dan sumatif itu yang pertama, mengenal atau memahami konsep asesmen formatif dan sumatif, serta bagaimana fungsi dan peranan kedua jenis asesmen dalam paradigma baru asesmen. Yang kedua, mengetahui bentuk asesmen formatif dan sumatif. Yang ketiga, merancang atau menyusun asesmen formatif dan sumatif. Kemudian di sini ada jenis asesmen, yaitu
learning, pembelajaran, asesmen formatif dan sumatif, itu sebagai asesmen, sebagai refleksi proses pembelajaran, sedangkan for itu untuk asesmen untuk proses pembelajaran, sedangkan of itu terhadap atau asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Kemudian jenis asesmen itu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif itu yang pertama metode evaluasi pemahaman peserta, kemudian kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik pembelajaran. Yang kedua, memantau pembelajaran murid, memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Yang ketiga, itu asesmen formatif berfungsi membantu mengidentifikasikan kekuatan aspek yang diperlukan. Yang keempat, memberikan informasi mengenai tantangan yang dihadapi peserta. Yang kelima, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Sedangkan asesmen sumatif itu metode evaluasi yang dilakukan di akhir. Kemudian yang kedua, asesmen sumatif berpengaruh terhadap nilai akhir peserta. Yang ketiga itu umpan balik dari asesmen digunakan mengukur perkembangan murid. Yang selanjutnya asesmen formatif dan sumatif itu. Asesmen formatif itu untuk guru. Yang pertama itu untuk mengawasi pembelajaran murid. Yang kedua memastikan perkembangan. Yang tiga mengecek pemahaman. Sedangkan untuk peserta didik yaitu untuk melakukan evaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan. Asesmen sumatif yang untuk gurunya mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Sedangkan untuk peserta, memahami performa di akhir untuk pembelajaran. Yang kedua, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Yang selanjutnya, fungsi asesmen sumatif dan formatif itu, asesmen sumatif itu digunakan untuk hasil akhir, sedangkan asesmen formatif itu digunakan pada proses pembelajaran. Penekanannya dengan harapan ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada batas hasil akhir itu, daripada sebatas hasil akhir. Kemudian bentuk asesmen formatif tidak tertulis, yaitu pertama diskusi kelas, mengembangkan kemampuan berkomunikasi depan publik dan mengemukakan pendapat. Yang kedua, melatih peserta untuk menerima pendapat orang lain, mungkin berbeda dengan merespon pendapat. Kemudian produk, yaitu membentuk model miniatur 3 dimensi. Di sini diiramakan pada produk digital seni dan lain-lain, mengendangkan kreativitas, kemudian menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Kemudian untuk persentase, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mendorong peserta untuk memahami topik persentase. Sedangkan drama, mengembangkan kemampuan seni, peran dan komunikasi peserta, dan mendorong peserta untuk melihat sebuah masalah dari hal yang berbeda, sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati. Sedangkan tes lisannya, kuis dan tanya jawab secara lisan, menginformasikan pemahaman murid dan menerapkan umpan balik. Sedangkan bentuk asesmen sumatif itu yang tertulis, refleksi itu melatih peserta untuk berperan aktif dalam evaluasi pembelajaran, dan hasil refleksi ini dapat digunakan pengajar untuk melihat sisi lain proses pembelajaran peserta. Kemudian untuk yang poster, mengasah keterampilan menulis akademik siswa, kemudian mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analis pada siswa. Kemudian jurnal, melatih kemampuan peserta untuk mengekspresikan ide dan pemikiran.
kemudian menggunakan bahasa yang kurang formal, kebebasan berpikir kreatif. Poster mendorong kemampuan murid untuk mengkomunikasikan pemahaman, dan tes tertulis itu bisa untuk kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, atau menerapkan umpan balik. Di sini itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk asesmen formatif dan sumatif. Dari sini, apakah Bapak dan Ibu sudah paham? Gimana, Ibu dan Bapak? Sudah paham belum? Gimana? Oke, Atau ada yang baik, belum itu paham? ya, itu materi yang udah disampaikan Ibu Desmi, berarti udah selesai ya, Bu? Iya. Oke, silakan, karena materinya udah tersampaikan oleh Bu Desmi, mungkin dari ibu-ibu yang lainnya silakan, apabila ada yang mau bertanya, silakan. Saya mau bertanya. Ya, silakan Ibu Mia. Ya, silakan Bu Mia. Ya. Apa penekanan fungsi asesmen formatif dan sumatif? Penekanan fungsinya apa? Penekanan fungsi asesmen formatif dan sumatif. Di sini saya coba jawab dulu ya, Bu. Di sini, atau ada yang mau jawab? Saya lemparkan dulu sebelum kita bahas bersama-sama. Ada yang mau jawab? Ada punya pendapat lain dulu? Punya pendapat, silakan, Bu. Gimana, Bu? Ya, silakan yang lainnya, apabila ada yang mau menjawab pertanyaan dari Bu Mia, sebelum Bu Desmi menjawab, silakan yang lainnya. Gimana pertanyaannya? Saya baru masuk lagi. Tadi jaringannya sempat ini. Tadi pertanyaan dari Ibu Mia, apa penekanan fungsi asesmen formatif dan sumatif itu ya, Bu Mia? Iya. Ya, silakan yang lainnya sebelum Bu Desmi menjelaskan, barangkali ibu-ibu yang lainnya ada yang mau menjawab. Apa mau langsung saja sama Ibu Desmi dijelaskan? Gimana Bu Mera? Silakan, boleh lah. Ya, Ya, langsung kalau sama gitu. Bu Desmi. Ya. Iya, kalau gitu saya jelaskan dulu. Penekanan fungsi asesmen formatif dan sumatif itu diantaranya pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi yang lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan pada orientasi pada asesmen sumatif yang selama ini kita laksanakan itu lebih menekankan pada asesmen sumatif. Sedangkan di sini yang akan kita rubah yaitu kita akan lebih menitik beratkan yaitu pada asesmen formatif, karena kita bukan menilai hasil akhir, tapi kita menilai gimana proses dari pembelajaran itu berlangsung. Kemudian harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Gimana Bapak, Ibu dan Bapak? Gimana? Ya. Ada yang perlu ditanyakan kembali? Ya, Enggak sih Bu, jadi intinya di sini kan kalau dulu kita biasanya kan hanya memakai asesmen, mungkin yang sering kita lakukan adalah asesmen sumatif saja. Ya. Sekarang kita mengenal adanya formatif, di mana jadi kita menilai proses belajar anaknya ya sampai bisa. Jadi di sini kita mementingkan kan proses lebih penting daripada hasil akhir ya Bu, gitu ya. Iya. Ya. Gimana? Dari situ masih ada yang perlu ditanyakan atau saya bertanya gimana? Ada yang perlu ditanyakan kembali, Bu Merah?
Ya, Udah silakan Bu cukup, Bu. Mera. Oh, boleh. Ini Bu, apa fungsinya membangun keseimbangan antara asesmen formatif dan sumatif? Fungsinya itu untuk apa sih? Kalau dulu kan kita hanya sebatas sumatif saja gitu ya. Iya, iya. Kalau sekarang kan kita asesmennya formatif dan sumatif. Fungsinya itu untuk apa sih? Gimana Ibu Mia? Ada pendapatnya kira-kira Bu Mia? Sebelum saya jawab, apa Bu Mia ada kira-kira ada pendapatnya belum? Gimana Bu Mia? Atau saya langsung jawab ya? Boleh langsung aja sepertinya, Bu. Fungsi dari fungsi membangun keseimbangan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif itu fungsinya untuk membangun keseimbangan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif itu di antaranya yang pertama, jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak daripada jumlah asesmen sumatif. Kemudian jelaskan tujuan asesmen formatif adalah untuk memperbaiki dan pengembangan diri untuk asesmen formatif dan membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir nanti. Juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Kemudian itu untuk membangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan asesmen formatif dengan merancang asesmen formatif itu yang lebih berkontribusi pada tugas sumatif, dapat menurunkan beban kerja siswa dan memperjelas relevansi tugas formatif. Kira-kira seperti itu Bu jawabannya. Ada tanggapan? Atau ada pendapat yang lain? Gimana Ibu? Ada pendapat yang lain? Gimana Bu Mera? Sudah puaskah dengan jawabannya atau masih ada yang mau ditanyakan? Silakan Bu Mera. Enggak lah, kayaknya cukup aja, Bu. Udah cukup. Oke, udah berarti Bu Mera udah ya. Baik, ini ada pertanyaan satu lagi Bu Desmi. Mungkin kalau misalkan tadi kan apa fungsi membangun dari keseimbangan ya. Nah, di sini ada satu pertanyaan lagi, apa fungsi mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif penting? Asesmen formatif dan sumatif maksudnya gini, mengapa sih kalau yang tadi kan apa fungsi membangun? Nah, di sini mengapa keseimbangan formatif dan sumatif itu penting? Silakan. Itu pertanyaan yang ketiga. Ya, baik, akan saya coba. Di sini fungsi mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting, karena asesmen sumatif dan formatif itu yang diantaranya itu untuk mengubah paradigma baru, belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadikan siswa itu untuk menilai siswa itu dititik beratkan pada proses belajarnya, bukan pada hasil akhirnya, Bu. Kemudian jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuannya. Kira-kira begitu, Bu Fahmi? Ya, saya paham ya. Iya. Gimana yang lainnya? Ada yang mau memberikan sanggahan atau mau menambahkan? Silakan. Bisa diulang lagi yang tadi, Bu. Soalnya tadi putus-putus. Oh, yang tadi. Karena jaringan. Jawabannya apa pertanyaannya, Bu? Enggak, jawabannya aja tadi. Jawabannya. Ya, silakan Bu Desmi, jawabannya bisa diulangi. Fungsi mengapa keseimbangan antara asesmen formatif dan sumatif itu diantaranya mengubah paradigma baru, belajar yang menitik beratkan kepada nilai akhir, Bu. Nilai akhir belajar tetapi kita menitik beratkan pada proses, bukan pada nilai akhir yang selama ini kita kerjakan, yaitu menitik beratkan pada nilai
bila akhir, tetapi kita lebih menitik beratkan kepada proses pembelajarannya. Kemudian itu jika ketergantungannya pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuannya, Bu. Kira-kira gitu, Bu Mera. Oh, iya, jadi mungkin saya ambil kesimpulan ini beda dengan pembelajaran zaman dulu mungkin ya. Ya. Di sini mengubah paradigma belajarnya mungkin kalau misalkan dulu nilai aja gitu kan. Kalau misalkan sekarang mungkin lebih menitik beratkan proses si anaknya mungkin itu ya, Bu. Iya, iya. Ya, ya saya paham ya. Yang lainnya gimana? Ya, jadi intinya nilai akhir itu tidak terlalu penting ya. Maksudnya bukan tidak terlalu penting, bukan tujuan utamanya bukan nilai ya intinya. Ya, mungkin Ya, seperti itu, Bu. Ya saya gini, kayak sekarang aja mungkin seperti ini ya, Bu. Sekarang kan kita memang tidak tatap muka ya, Bu. Anak ada nilainya, cuman kan kita tidak tahu prosesnya bagaimana gitu. Iya. Nah, sekarang akhirnya kan ada PAS, ada PAT, tapi anak yang sebelumnya tidak mengerjakan tugas-tugas, mungkin kita tidak menitik beratkan istilahnya nilai-nilai yang itu, tetapi prosesnya si anak itu bagaimana, mau nilai PAT-nya jelek, tetapi prosesnya bagus, mungkin itu juga menjadi nilai plus, itu ya, Bu. Iya. Karena memang biasanya kan kebanyakan anak itu nilai tugas bagus, pas PAT jelek. Kebanyakan kayak gitu ya. Ya, kalau misalkan seperti itu sih di saya gimana ya? Terkadang nilai tugas-tugasnya nggak ada, tapi PAT dan PAS-nya bagus. Nah, itu yang patut kita curigai. Nah, bagaimana prosesnya? Apalagi sekarang daring ya. Nah, daring itu duraring semua, Bu. Jadi laliur pokoknya. Ya, mungkin itu ya dari pentingnya kenapa ada asesmen formatif ataupun asesmen sumatif. Ya, silakan. Ya, yang lainnya ada mau menambahkan lagi? Ya, mau menambahkan, mungkin kasus pandemi sekarang ini kan memang seperti itu ya, tidak ada penilaian yang harus bagus gitu ya. Yang penting kan anak bertanggung jawab, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, mungkin dari situ kalau untuk nilai akhir itu kemungkinan rasa toleransi aja. Iya. Ya, yang penting ada proses mengerjakan, mau betul atau tidak. Iya. Dan yang penting mengumpulkan tepat waktu, bertanggung jawab. Mungkin itu sudah cukup sebetulnya untuk formatif. Untuk sumatifnya ya toleransi aja mungkin kita. Terima kasih. Ya, bagaimana ibu-ibu semua? Bu Desmi, ada yang mau disampaikan lagi untuk pemateri? Udah, saya kira cukup. Bisa ditutup. Baik. Alhamdulillah, sesi demi sesi pada acara ataupun rangkaian hari ini kita dapat selesaikan. Nah, mungkin di sini saya akan memberikan simpulan ya, Bu. Nah, simpulan dari mungkin dari pertemuan kali ini saya akan memberikan simpulan. Yang pertama, kita ambil kesimpulan bahwa penilaian formatif itu adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencari umpan balik ya atau feedback ya. Yang selanjutnya hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau yang sudah dilaksanakan. Mungkin itu penilaian formatif. Yang kedua yang dapat saya simpulkan yaitu penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai di mana penguasaan atau pencapaian belajar siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka waktu tertentu. Nah, penilaian sumatif juga berarti penilaian yang dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajarannya dianggap telah selesai. Mungkin itu simpulan yang dapat saya sampaikan pada diskusi hari ini. Nah, baik, untuk mengakhiri hari ini diskusinya, tadi kan diawali oleh Bu Mera untuk pembacaan doa. Silakan sekarang dipimpin lagi sama Bu Mera. Saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Fahmi.
Ya, baik Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini kita bisa lebih memahami lagi ya tentang asesmen formatif dan sumatifnya ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya yang kita ambil ya. Baik, mari kita ucapkan alhamdulillah saja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Fahmi. Ya, alhamdulillah hari ini ataupun kesempatan ini kita selesai mengerjakan istilahnya tugas-tugasnya. Baik, untuk aplaus terakhir berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf apabila sebagai moderator ada kesalahan. Nah, baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya recordnya.